Selamat Hari Natal saudara-saudara yang kekasih. Kita telah memasuki Natal yang kedua, yaitu Senin 26 Desember 2022. Yang menjadi tema pada hari Natal yang kedua ini ialah kasih karunia Allah telah nyata. Dan menjadi nats khotbah kita diambil dari Evangelium Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Sedangkan epistel diambil dari Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ke 6. Saudara-saudara, kasih karunia yang berdampak, landasan firman Tuhan untuk tema tentang kasih karunia yang berdampak diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus, yaitu dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Dalam Titus 2 ayat 11, Rasul Paulus dalam pimpinan, tuntunan, arahan, bimbingan, dan ilham Roh Kudus menulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Pesta Natal kedua ini perlu kita renungkan. Anda pasti percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah Anda percaya berdampak dalam hidup Anda? Kalau sungguh kita sudah mengalami anugerah Allah dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang sangat penting yang patut diajukan adalah, dalam hal apa kasih karunia itu berdampak dalam kehidupan kita? Berdasarkan surat Rasul Paulus pada Titus dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15 ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita temukan tentang kasih karunia yang berdampak bagi hidup kita, yaitu: 1. Kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk meninggalkan dosa dan kejahatan kita. Dalam Titus 2 ayat 12a Rasul Paulus menulis, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keselamatan yang datang dari Allah akan mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan memiliki posisi yang jelas terhadap dosa. Kita akan meninggalkan cara hidup yang memberontak kepada Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup yang penuh dengan keserakahan. Yang kedua, kita dimampukan untuk memiliki cara hidup yang baru. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk memiliki cara hidup yang baru, sehingga menjadi berkat bagi semua kita. Dalam Titus pasal 2 ayat 12b, Rasul Paulus menulis supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita bijaksana bisa juga diartikan dengan menahan diri dari kehidupan baru yang kita miliki setelah percaya pada Tuhan Yesus, akan mendidik kita untuk mampu menahan diri untuk tidak melakukan kehidupan lama. Bukan karena tidak bisa kita lakukan. Dampak dari keselamatan itu akan membentuk kita untuk memiliki kehidupan yang baru yang tidak akan pernah berangus, haknya sebagai panggilan untuk mempermuliakan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, kita dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus untuk memiliki pengharapan akan masa depan di tengah kompleksitas masalah hidup yang kita alami. Dalam Titus pasal 2 ayat 13 Rasul Paulus menulis, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Memang kita harus akui bahwa ada banyak orang yang kehilangan pengharapan dalam hidupnya
karena berbagai masalah yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang-orang seperti ini akan menata hidupnya untuk pengharapan itu dengan hidup dalam kekudusan. Sebab orang siap menanti kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa hidupnya siap untuk menanti mempelai yang akan datang. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau sungguh kita sudah menikmati anugerah Allah dalam Kristus yang menyelamatkan kita, yang lahir di Bethlehem, pasti kita memiliki tekad untuk kuat tinggalkan semua dosa dan berusaha untuk memiliki gaya hidup yang baru dalam hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Amin. Selamat hari Natal, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kedatangan-Mu ke dunia ini yang telah membawa kami berangkat dari hidup lama ke dalam hidup baru. Kami akan meninggalkan segala dosa kami dan kami Tuhan tuntun kami melakukan hidup yang baru. Karena hidup yang baru penuh dengan pengharapan. Sehingga kami melakukan kehidupan ini dalam sukacita menghadapi semua apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan telah menyelamatkan kami dan Tuhan akan menuntun kami dan Tuhan akan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin.